Benar-benar siapkan hati, kita mau datang untuk menyembah Allah, kita mau datang ke hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Engkau Bapa. Untuk setiap kami Tuhan, Tuhan kami dengan penuh kerendahan hati Tuhan kami datang Tuhan. Kami mau datang Tuhan untuk memuji-Mu Engkau Tuhan, memuji memuliakan Engkau Bapa. Kami mau menanggalkan Tuhan apapun yang mungkin menjadi beban pikiran kami, apapun yang menjadi masalah kami. Apabila kami datang Tuhan dengan hati yang belum siap Tuhan, Engkau yang bantu Tuhan, izinkan Roh Kudus menyertai kami Tuhan. Karena kami mau fokus Tuhan hanya untuk Engkau Bapa. Segala pujian Tuhan, segala doa, sembah hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Bapa. In the name of Jesus we pray Tuhan. Amen. Oke, mari kita siapkan hati kita, just worship God. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Lebih lagi Bapa. Thank you Jesus God. Kasih setia-Mu kami katakan, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Katakan dengan iman kalian, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami datang menyembah-Mu Bapa. Kami katakan, sungguh Bapa, sungguh besar setia-Mu. Kau nyata dalam hidup kami Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita semua bangkit berdiri menyembah Allah kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala. Kami katakan, ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan
Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Lebih dalam dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Ini hati kami Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari apapun Tuhan di dunia ini, kami mau meninggikan Engkau Bapa. Mari sekali lagi jemaat SF kami katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala. Katakan dengan iman kalian, dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, katakan dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Allah kita. Lagu ini berbicara luar biasa buat David. Yuk mari kita beri tos kanan kiri, depan belakang. Yang coba kita keluar dari bangku kita say lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Wow, oke. Luar biasa. Oke, mari kita lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Amin. Oke, let's go. Come on. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Come on. Yeay. Haleluya. Kami katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kami katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa Tuhan. Sekali kami katakan, come on. Ku
Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Kami katakan Allah ada bersamaku, siapa syarif. sekali lagi kami katakan, Bila Allah ada bersamaku, siapa syarif. Come on, I say one more time. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, Ku bersorak merayakan. terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Lebih semangat lagi buat Tuhan kita, come on. Mari kita beri tangan di atas kepala kita. Thank you Jesus. Are you guys ready? Come on. 1, 2, 3, go. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Thank you Jesus. Oke, silakan duduk. Oke, benar-benar mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita datang menyembah, sebelum kita mau mendengarkan firman, kita benar-benar siapkan hati. Tadi sungguh Tuhan bekerja dalam hidup David luar biasa. Dimana kayak kembali diingatkan bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini semuanya hanya sementara, guys. Semuanya itu hanyalah temporary. Kayak kembali diingatkan lagi bahwa tidak ada yang lebih penting dari Tuhan. Juga melalui lagu ini, mari kita benar-benar datang bukan hanya hari ini saja, tapi dalam setiap apapun yang kita perbuat, keseharian kita benar-benar mau mengutamakan Tuhan ya guys. Thank you. Come on, just worship God. Terima kasih Tuhan. Kami katakan Bapa, dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia
cahaya hidupku. Kami katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Come on, sing this song together. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Mari kita semua bangkit berdiri menyembah Allah kita. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kaulah harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami katakan Immanuel. Kau Allah Tuhan. Engkau besertaku. Immanuel. Engkau Allah besertaku. Kami katakan Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Kami katakan Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi kami katakan Tuhan, Kaulah Allah Bapa dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Engkau Allah besertaku Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel.
Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau beserta kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita benar-benar siapkan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Katakan dengan iman kalian, kami datang menyembah-Mu Bapa. Dalam kesesatan Kau buktikan Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau sekali lagi dengan hati yang hanya untuk Engkau Tuhan. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika Yesus akan lahir, Engkau memberikan nama anak itu Sang Juru Selamat, yaitu Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Yesus yang sudah Engkau berikan menjadi Juru Selamat kami, menandakan bahwa Engkau Allah Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkau sangat mempedulikan kami, bahkan sampai kepada keselamatan jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah kami yang besar. Engkau Allah yang mengasihi kami. Jikalau pada pagi hari ini ya Tuhan, jikalau kami datang dengan kebimbangan, jikalau kami datang dengan keputusasaan, jikalau kami datang dengan perasaan yang hampa, jikalau kami datang hanya sebagai suatu rutinitas saja, tanpa tujuan, mari Tuhan Kau jamah hati kami untuk memandang kepada Allah yang besar, untuk mengingatkan kepada kami identitas diri kami sesungguhnya di hadapan-Mu, bahwa Engkau melihat kami sangat berharga di mata-Mu ya Tuhan, dan Engkau menyebut kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur datang kepada-Mu. Dan kami mau menyiapkan hati kami sebagai tanah hati yang gembur, di mana firman-Mu boleh tertabur di dalam tanah hati kami dan menjadi benih-benih yang bertumbuh subur, menghasilkan buah yang memuliakan Engkau, sehingga hidup kami yang sementara dalam dunia ini kami boleh hidup menyenangkan Engkau. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, dan biarlah Engkau yang nampak dengan kemuliaan-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu mengurapi Ken yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami mau mendengar firman-Mu, belajar tentang firman Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Pada pagi hari ini adalah pagi yang spesial di mana saudara bisa beribadah pada pagi ini dan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Oleh karena itu yang Tuhan kehendaki. Jikalau saudara bertanya bimbang, apakah hari ini saya perlu datang ke gereja ya, ataukah nanti minggu-minggu berikutnya saudara seperti, nanti kan minggu depan masih ada lagi gereja. Saudara yang kekasih, firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di dalam ibadah mengandung janji, saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam ibadah itu adalah merupakan tugas kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana
kita mau menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau menjadikan Dia sebagai pusat konsentrasi kita waktu kita datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Karena Dia sungguh baik di dalam hidup kita. Kita mau mempersembahkan korban pujian yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena perbuatan Dia besar dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini, Saudara Ken Lawalata akan menyampaikan firman Tuhan. Ken sudah menginjak semester 6 di Sekolah Tinggi Teologi STT Satya Bakti, dan Ken dibesarkan juga oleh kedua orang tuanya yang merupakan hamba-hamba Tuhan yang sangat setia dan mengasihi Tuhan, Ibu Pendeta Rachel dan Pak almarhum Paul Lawalata. Mereka adalah orang-orang yang sangat cinta Tuhan dan berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Ken dan bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar di dalam kehidupan Ken dan keluarganya. Silakan Ken. Baik, puji Tuhan. Shalom Ibu-ibu, teman-teman semua. Shalom, apa kabar semuanya? Baik, saya bersyukur senang sekali karena diberikan kesempatan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Sebelumnya Bapak Ibu masih mengenal saya kan? Atau ada yang mungkin lupa dengan saya? Seperti pada umumnya orang-orang pada umumnya ketika mereka baru pertama kali membagikan kebenaran firman Tuhan di suatu tempat, pasti mereka awalnya memperkenalkan nama. Nah, begitu juga dengan saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lupa dengan saya atau teman-teman lupa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Yeditia Ken John Hope Lawalata. Saya biasa dipanggil Ken. Saya orang Ambon, tapi saya lahir besar di Kupang dan saya sekarang kuliah di Sati. Dan Sati menempatkan saya pelayanan weekend, pelayanan PPL di tempat ini, di SIF Surabaya. Dan saya sudah 2 semester di tempat ini, hampir 1 tahun. Sudah tidak kerasa saya sudah hampir 1 tahun di sini. Dan puji Tuhan saya diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang hadir di tempat ini. Dan tema yang diberikan kepada saya pada hari ini yaitu tentang kuasa penyembahan. Nah, sebelumnya kita mau lihat dulu, apa sih penyembahan? Bisa next, penyembahan. Apa itu penyembahan? Penyembahan adalah serangkaian aktivitas orang percaya atau ritual yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan, pemujaan, dan hubungan dengan kekuatan ilahi. Jadi penyembahan ini adalah serangkaian aktivitas orang-orang percaya. Dan penyembahan ini pasti ada tujuannya. Apa sih tujuan utama dari penyembahan? Penyembahan mempunyai tujuan utama adalah memuliakan Tuhan. Bisa next, Kak. Tujuan utama dari penyembahan adalah memuliakan dan menghormati Tuhan. Ini mencakup pengakuan atas kebesaran, kekudusan, dan kasih Allah yang patut dihormati, dipuji. Penyembahan juga bertujuan untuk memperkuat hubungan pribadi antara individu dan Tuhan. Nah, ini melembatkan ekspresi cinta kita, ketaatan, kerinduan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, tapi sadar atau tidak sadar, penyembahan ini memiliki kuasa, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Penyembahan ini memiliki kuasa, sadar atau tidak sadar. Ada kuasa yang terjadi dalam sebuah penyembahan. Dan penyembahan itu memiliki efek yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita mau belajar dari suatu kisah seorang rasul yang mengalami efek dari kuasa penyembahan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19. Oke, saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Kita stop di sini dulu. Saya akan menjelaskan apa yang terjadi sebelum ayat-ayat sebelumnya. Apa garis besar sehingga ayat ini muncul. Nah, Paulus dan Silas ini melakukan perjalanan yang
lama berhari-hari dan akhirnya mereka sampai di suatu tempat yaitu bernama Filipi di sebuah kota di Makedonia. Dan tempat ini ada seorang perempuan, seorang hamba perempuan atau seorang budak perempuan yang sedang kerasukan. Namun hamba perempuan ini dijadikan alat untuk mendapatkan penghasilan oleh tuan-tuannya. Jadi hamba perempuan ini bisa meramalkan masa depan dan ini dijadikan kesempatan oleh tuan-tuannya untuk mendapatkan uang dari hamba perempuan ini. Dan ketika Paulus menemui dia, Paulus berkata dengan dia, Paulus mengetahui bahwa yang berbicara melalui perempuan ini adalah roh jahat. Itulah sebabnya ia berbicara langsung kepada roh itu dan mengusir dia. Dan seketika itu juga roh ini keluar. Namun sayangnya Bapak Ibu teman-teman, kebebasan yang diberikan kepada perempuan ini membuat marah beberapa orang. Kita baca di ayat 19 tadi, tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap. Mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Next di ayat yang 20, setelah mereka membawa kedua menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga banyak orang bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali mereka didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi kita hari ini mau belajar bersama-sama dari kisah Paulus ini. Dari kejadian Paulus mengalami efek sebuah penyembahan yang sangat luar biasa. Nah, efek dari sebuah penyembahan yang kita akan belajar dari Paulus yang pertama, yaitu penyembahan dapat membuat kita bertahan dalam situasi apapun. Penyembahan dapat membuat kita bertahan dalam situasi apapun. Kita lihat membaca di ayat ke-19 sampai ayat yang ke-24. Meskipun dalam keadaan yang terluka, kita lihat Paulus dan Silas mereka berdua mengalami hal yang tidak diinginkan oleh banyak orang. Mereka dipukuli, dihakimi oleh banyak orang. Padahal mereka melakukan hal yang baik, mereka menyembuhkan seorang yang kerasukan, tapi mereka menerima sebaliknya. Apa yang terjadi selanjutnya? Meskipun dalam keadaan yang terluka di penjara, Paulus dan Silas tetap bersyukur kepada Tuhan dan menyanyikan pujian kepadanya. Dan inilah kita bisa lihat di ayat 25, next di ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Bapak Ibu, banyak orang ketika menghadapi suatu masalah atau cobaan, mereka lebih cepat untuk merengek, mengeluh, atau pokoknya kalau setiap mereka menghadapi sebuah masalah, pasti mereka bersungut-sungut. Tapi kita belajar dari Paulus. Dan ini sebenarnya menjadi pertanyaan buat kita semua yang hadir di sini. Apakah ini sebabnya kita tidak melihat banyak mujizat yang akan terjadi? Karena kita sebenarnya saat menghadapi masalah kita lebih cepat untuk merengek duluan atau mengeluh duluan daripada kita datang dan menyembah Tuhan Yesus yang sang pemberi mujizat itu. Paulus dan Silas menghadapi cobaan dan masalah yang begitu besar, akan tetapi Paulus dan Silas mengerti betul apa yang harus dia lakukan. Karena dia tahu bahwa hanya Allah saja yang bisa diandalkan. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Ini salah satu ayat kesukaan saya, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu
dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi Filipi 4 ini mengajar kita jangan perlu khawatir karena kita menaikkan semuanya, kita memberitahu Tuhan, kita menyembah Dia, Dia akan membagikan damai sejahtera Allah, akan melampaui segala akal, akan memelihara hati kita, pikiran kita. Nah, ini adalah efek dari sebuah penyembahan, yaitu membuat kita bertahan dalam situasi apapun. Setelah itu efek dari kuasa penyembahan yang kedua, bukan hanya membuat kita bertahan dalam situasi apapun, tetapi efek kuasa penyembahan yang kedua yaitu mujizat akan terjadi. Mujizat terjadi. Next, di Kisah Para Rasul 16 ayat 26, kita lanjut. Tiba-tiba terjadi gempa besar yang mengguncang penjara dan membuat pondasinya goyah. Semua pintu penjara terbuka dan belenggu, semua orang tahanan terlepas. Nah, ini adalah efek dari kuasa penyembahan, teman-teman. Kejadian ini menunjukkan keajaiban Tuhan atau mujizat Tuhan yang akan terjadi ketika kita tahu bahwa cuma Dia yang bisa kita andalkan. Dan ketika kita datang menyembah Dia, kita menyerahkan semuanya kepadanya, kita menyerahkan semua ke dalam tangannya, daripada kita mengeluh merengek, maka mujizat Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kehadiran Tuhan akan membawa kebebasan dan mengatasi masalah dalam segala kesusahan. Ketika kita menaruh segala sesuatu dalam tangan Tuhan, kita akan melihat tangan Tuhan di atas segala sesuatu. Amin. Nah, tadi yang pertama kuasa penyembahan, efeknya yaitu membuat kita bertahan dalam situasi apapun. Yang kedua, mujizat terjadi. Dan yang ketiga, kuasa penyembahan dapat merubah orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya tentang diri kita, tapi kuasa penyembahan juga dapat merubah orang-orang yang di sekitar kita. Kita lanjut di ayat yang ke-27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Janganlah celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Ayat ke-29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus kuperbuat supaya aku selamat?" Di ayat yang ke-31 jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, ini adalah kuasa dari penyembahan, dapat menjadi sarana Allah untuk menunjukkan kehadiran dan kuasanya. Jadi gempa yang terjadi adalah bentuk mujizat yang membebaskan Paulus dan Silas. Dan bukan hanya Paulus dan Silas saja yang dibebaskan, tetapi juga kepala penjara dibebaskan. Ini juga karena gempa yang besar, kejadian ini memberikan pengaruh yang kuat kepada penjaga penjara dan membawa dia kepada iman kepada Yesus. Jadi penyembahan dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat membawa nilai-nilai penyembahan ke dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita, dalam kegiatan sehari-hari kita. Penyembahan dapat memancarkan kasih Tuhan dalam diri kita yang dapat memberkati orang-orang di sekitar kita. Jadi yang kita belajar pertama hari ini tadi, penyembahan, kuasa penyembahan dapat membuat kita bertahan dalam situasi apapun. Dan bukan hanya itu, penyembahan juga bisa membuat kita mengalami mujizat. Dan ketika kita mengalami mujizat, kita juga bisa membagikan itu ke orang lain dan bisa merubah hidup orang lain. Nah, sedikit kesaksian dari saya, saya lahir dan besar dari keluarga pendeta.
waktu saya SMA, dan papa saya ini sangat senang sekali melayani Tuhan. Waktu SMA papa saya sakit dan dia divonis dokter gagal ginjal, dan fungsi ginjalnya itu sudah tidak baik lagi, tidak bisa berfungsi dengan baik. Dan papa saya harus menjalani cuci darah tiap minggunya. Dan waktu kejadian itu saya kayak pikir, Tuhan, kok papa saya melayani Tuhan terus tapi tiba-tiba diberikan ujian ini. Nah, singkat cerita, pada 11 Mei 2020 ketika papa saya pergi cuci darah, seperti hari-hari sebelumnya pada umumnya, papa saya pergi sendiri dan cuci darah sendiri. Tiba-tiba kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Papa saya serangan jantung dan langsung meninggal di tempat. Dan itu membuat saya sedikit shock karena saya di situ masih SMA dan masih, aduh gimana nih masa depan saya? Saya bingung, dan tetapi saya coba menguatkan diri saya. Beberapa bulan kemudian, karena papa saya meninggal, mama saya menjadi stres dan makan kurang teratur, tidur kurang teratur, dan itu membuat pengaruh kepada kesehatan dari mama saya. Akhirnya mama saya sakit 3 bulan kemudian setelah papa saya meninggal dan dibawa ke dokter. Dan ketika di dokter memvonis mama saya mengalami gagal ginjal juga. Jadi seperti kayak papa saya. Jadi mama saya divonis gagal ginjal dan harus cuci darah. Dan 1 hari sebelum besoknya mama saya dioperasi untuk memasangkan alat di badannya untuk cuci darah. Saya bingung sekali dan saya bilang, Tuhan kok gini sih? Kan papa saya sudah dipanggil Tuhan, terus Tuhan kenapa hadapkan ini lagi kepada saya? Mama dan papa saya setia banget melayani Engkau, tapi kenapa Engkau berikan ini kepada keluarga saya itu? Jadi besoknya mama saya harus menjalani operasi, dan malam sebelumnya saya pulang ke rumah, digantiin kakak saya pulang ke rumah. Dan di situ itu hari pertama kali saya menyembah dan berpuasa, berdoa dan berpuasa. Itu pertama kali di hidup saya. Saya lahir dan besar di keluarga pendeta, tapi saya ya seperti anak-anak remaja pada umumnya. Ya hidup agak aneh gitu. Dan itu pertama kali saya menyembah, berdoa dan berpuasa, pertama kali hidup saya. Saya berdoa, itu saya masih ingat sampai sekarang. Tuhan, mohon banget, please banget, kalau misalnya besok mama nggak usah jadi operasi, tolong banget supaya mama besok, pokoknya kan nggak mau tahu lah, besok nih usahakan mama nggak boleh operasi deh, buat mujizat deh. Soalnya pokoknya aku hitungan lah sama Tuhan, mama udah melayani Engkau, udah berbuat sesuai kehendakmu, tapi kenapa harus diperhadapkan dengan ini? Jadi waktu itu saya pokoknya memohon banget kepada Tuhan. Nah setelah saya berdoa, saya berpuasa, malam itu saya membaca Alkitab dan saya baca di Markus 14 ayat 36 tentang Tuhan Yesus saat dia sebelum disalib, dia di Taman Getsemani, dan dia bilang begini, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan itu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dan di situ saya sangat tertampar dengan ayat itu, karena saya seakan-akan memaksa Tuhan untuk membuat mujizat pada waktu itu. Orang kalau disalib otomatis pasti mati, jadi pasti meninggal. Nah tapi mama saya hanya dioperasi untuk menjalani cuci darah, tapi saya di situ memaksa Tuhan, Tuhan, oh nggak mau tahu kalau misalnya besok mama nggak usah operasi, dan buat mujizat pada saat itu. Dan ketika saya membaca ayat itu, saya sangat ditampar karena saya seakan-akan memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak saya sendiri. Singkat cerita, besok saya ke rumah sakit dan saya tanya ke mama saya, Mah, gimana? Hari ini jadi operasi enggak? Terus mama saya jawab, iya tetap jadi. Dan di situ saya bilang, oke deh, kalau begitu Tuhan, kalau ini yang Engkau mau, berarti aku angkat tangan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi biar kehendakmu yang jadi. Itu seakan-akan tidak terjadi mujizat, teman-teman. Seakan-akan tidak akan terjadi mujizat, tapi mujizatnya di sini. Setelah itu mama saya akhirnya menjalani cuci darah, dan sampai sekarang mama saya masih cuci darah, udah 2 tahun. Dan teman-teman mama saya yang cuci darah sama-sama dengan mama saya, semua sudah tidak ada lagi.
semua sudah dipanggil Tuhan, tetapi mama saya masih kuat sampai sekarang dan menjalani cuci darah. Itu adalah satu mujizat bagi saya. Seakan-akan Tuhan tidak membuat mujizat saat itu, tapi sampai sekarang mama saya masih ada, itu adalah mujizat bagi saya yang luar biasa. Dan kita belajar bersama-sama tadi bahwa ketika efek dari sebuah penyembahan yaitu kita dapat bertahan menghadapi segala apapun itu. Seperti saya tadi, kesaksian saya bisa bertahan sampai sekarang ini, itu hanya karena kasih Tuhan, karena saya menyembah Dia. Dan yang kedua, mujizat yang terjadi. Mujizatnya kalau mama saya masih ada sampai sekarang, itu hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Dan yang ketiga, efek dari kuasa penyembahan dapat merubah orang-orang di sekitar kita. Dan saya telah melakukannya bahwa karena saya membagikan ke teman-teman semua tentang kesaksian saya. Dan begitu juga teman-teman yang lain. Teman-teman bisa membagikan kesaksian-kesaksian ketika kalian teman-teman menyembah Tuhan dan mendapatkan suatu rema dan Tuhan mengubahkan hidup teman-teman. Itu juga bisa teman-teman bagi mungkin di KTB-KTB yang diadakan, dan itu juga bisa memberkati teman-teman yang lain. Jadi kita di sini belajar bersama-sama dari kisah Paulus, melihat efek dari kuasa penyembahan. Meskipun tantangan datang, tetapi saat kita menyanyikan pujian dan lagu-lagu penyembahan kita dapat meningkatkan semangat kita, memberikan kekuatan di tengah ketidakpastian. Karena penyembahan dapat membuat mujizat dan perubahan positif dalam hidup kita. Jadi marilah kita bersama-sama memperkuat hidup kita dalam penyembahan, karena di dalamnya terdapat kuasa yang mengubah hidup kita. Saya undang pemain musik ke depan. Kita mau angkat pujian yang tadi, Immanuel. Kita mau datang kepadanya, kita mau berserah, karena kita percaya bahwa hanya Dia yang dapat menolong kita. Mari kita katakan sama-sama. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri sama-sama, kita mau menyembah Dia. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
Dia ada di tengah-tengah kita. Walaupun kita tidak bisa melihatnya dengan mata jasmani kita, tetapi dengan iman kita, kita dapat melihat Dia. Dia adalah Allah, Dia adalah Roh yang ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan, maka Yesus berkata, "Aku akan tinggal diam bersama-sama dengan kamu." Engkau akan ada di dalam Yesus, dan Yesus di dalam engkau. Itu sesuatu penyertaan yang sangat sempurna. Firman Tuhan itu terus berbicara dalam hati saya, mengingatkan saya. Ketika saat-saat ini, saya seperti merasa sendirian, saya merasa tidak mampu. Tetapi ayat firman Tuhan mengatakan, "Aku ada di dalam kamu, dan kamu ada di dalam aku." Itu adalah penyertaan Tuhan yang sempurna. Apalagi yang kurang, mengapa engkau harus takut? Jikalau pada pagi hari ini, ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mungkin sedang dipenjarakan oleh karena kekhawatiran, oleh karena sakit penyakit, oleh karena ketidakpengharapan, atau oleh karena hal-hal kelemahan-kelemahan yang mengikat saudara, yang saudara tahu bahwa itu dosa, tetapi saudara tidak bisa membebaskan diri daripada kelemahan-kelemahan itu, dan itu memenjarakan saudara. Pada pagi hari ini, sebagaimana firman Tuhan telah disampaikan, bahwa ketika Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian kepada Allah, ada kuasa penyembahan yang turun dan membebaskan mereka. Setiap belenggu mereka, bahkan pintu-pintu penjara itu dilepaskan. Bahkan kepala penjara itu, dia dilepaskan dari segala ketakutannya, dari keputusasaannya bahwa dia akan dihukum. Tetapi dia malah diselamatkan oleh Tuhan. Dan tidak ada satupun orang-orang yang dari penjara itu yang terlepas, mereka melarikan diri. Bayangkan orang-orang dalam penjara itu masih tetap ada dalam penjara itu, sehingga kepala penjara itu bisa terselamatkan. Apapun masalah yang membelenggu saudara saat ini, sakit penyakit atau ketidakpengharapan, keputusasaan, ataukah kelemahan-kelemahan yang mengikat dan membelenggu saudara, percayalah ketika saudara memuji Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwamu, dan mengakui bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak terbatas, yang sanggup menyelamatkanmu. Maka firman Tuhan mengatakan, Allah tidak kurang tajam telinganya dan tidak kurang panjang tangannya untuk menolong saudara. Saat ini mari kita naikkan pujian kita sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mengharapkan Tuhan melakukan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah janji firman-Nya, bahwa ketika kita berserah kepada Dia, maka Dia akan campur tangan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini, Immanuel, Immanuel, Allah besertaku. Amin. Mari kita angkat hati kita, iman kita kepada Dia, Allah Immanuel, yang tidak terbatas kuasanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, amin. Yesus, Engkaulah harapan kami. Ya Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, aku bertahan. Kaulah harapan, dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Pernyataan iman kita, kasih kita kepada Tuhan Allah Immanuel, bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita saat ini. Dia adalah Tuhan pencipta alam semesta yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia tidak pernah menjadi lelah untuk menolong kita, tidak pernah menjadi lelah untuk melepaskan setiap belenggu-belenggu yang mengikat kita, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hatinya. Tuhan tahu kerinduan hati saudara-saudara sekalian. Jika
sanggup untuk membebaskan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita dan menyembah Dia. Tuhan ingin mendengarkan pujian, syukur. Tuhan ingin mendengarkan seruan dari mulut-Mu yang keluar dari dalam hati-Mu. Bukan kata-kata saja, tetapi sungguh-sungguh keluar dari dasar hati-Mu bahwa Engkau memerlukan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang telah membebaskan engkau daripada lubang kubur. Dia yang telah menyelamatkan engkau. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memukatai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat jiwa kita, mengangkat roh kita, mengangkat tangan kita, dan memuliakan Dia. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang baik. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Apapun yang saudara dapatkan hari ini, jikalau saudara masih bernafas, masih ada kekuatan, saudara masih memiliki berkat kecukupan, pekerjaan yang baik, semua berkat itu berasal dari Tuhan. Jikalau saat ini 5 menit saja saudara tidak bisa bernafas, saudara akan hilang dari dunia ini. Kehidupan yang sangat sementara. Tetapi Allah Immanuel itu, Dia yang memberikan berkat, Dia yang menyertai kita, Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita mengangkat jiwa kita dan bersyukur kepada-Nya. Amin. Haleluya. Bapa di dalam surga, Engkau menyelidiki setiap hati kami ya Tuhan. Apapun beban yang membelenggu kami saat ini, kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk membebaskan dan melepaskan kami. Sebagaimana Engkau mengadakan mujizat kepada Paulus dan Silas ya Tuhan. Sebagaimana Engkau mengadakan mujizat di dalam kehidupan keluarga saudara Ken ya Tuhan. Kami percaya Engkau juga mempunyai cerita di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami mengalami pengalaman-pengalaman yang hidup bersama dengan Engkau Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, sehingga kami dapat menceritakan kesaksian-kesaksian yang memuliakan Engkau, di mana orang-orang yang belum mengenal Engkau juga mereka boleh mengenal pengharapan dan keselamatan di dalam Engkau melalui kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak mau hanya menyembah Engkau ketika kami merasa ingin menyembah Engkau ya Tuhan, tetapi kami mau mengangkat jiwa kami mau katakan kepada jiwa kami, walaupun kami tidak ada mood untuk menyembah Engkau, walaupun kami rasanya tidak mungkin menyembah Engkau, tidak punya keinginan untuk menyembah Engkau, tetapi kami mau katakan kepada jiwa kami seperti pemazmur katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dan kami percaya bahwa ketika kami percaya kepadamu dengan iman, kami bersyukur kepadamu dan mengagungkan Engkau, kami akan melihat mujizat-Mu dikerjakan di dalam kehidupan kami, dan kami akan menjadi berkat yang besar buat bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau melawat setiap kami, dan juga Engkau melawat setiap jemaat Tuhan, dan orang-orang yang melihat siaran ini melalui YouTube ya Tuhan. Biar mereka juga dijamah oleh Tuhan. Tuhan Engkau menolong jikalau minggu depan nanti atau hari-hari berikutnya mereka juga boleh bersama-sama beribadah bersama-sama dengan kami ya Tuhan, mengingat dan menguduskan hari Sabat. Mungkin itu adalah sebuah pengorbanan, tetapi itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Allah telah terlebih dahulu berkorban kepada kami. Kami mau belajar mengasihi Engkau dengan tubuh kami, dengan jiwa kami, dan dengan roh kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu saudara Ken di dalam studinya, dalam pelayanannya. Engkau pakai dia ya Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan Engkau juga menolong Ibu Rachel yang terus melakukan pencucian darah. Kami percaya ya Tuhan, mujizat-Mu menguatkan Ibu Rachel. Kami berdoa Engkau memberkati sidang jemaat yang digembalakannya, proses pembangunan gereja yang sedang dilakukan di Kupang. Engkau memberkati mencukupi segala yang dibutuhkannya. Engkau berkati juga kakaknya Ken yang membantu mama
selamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, ini bukan akhir dari cerita kami masing-masing. Engkau masih melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib di dalam kehidupan kami, ketika kami belajar hidup beriman dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya serahkan untuk Li yang akan menyampaikan pengumuman. Shalom teman-teman, pertama-tama saya mau mengucapkan thank you buat Ken, buat firman-Nya yang luar biasa. Kiranya pulang dari tempat ini kita seperti yang tadi disampaikan Ken, biarlah kita menjadi berkat bagi orang lain juga melalui kesaksian-kesaksian yang kita alami ataupun yang teman-teman kita alami. Oke, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang Kau percayakan kami ini, kami benar-benar menggunakannya dengan bijak ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat ya Tuhan, agar kami dapat menggunakannya dengan bijak ya Tuhan, dan juga di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan kami ucap syukur juga ya Tuhan untuk apapun ya Tuhan yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, bukan suatu kebetulan ya Tuhan, tapi Engkau memiliki purpose tersendiri ya Tuhan. Tuhan, kini tiba waktunya kami akan memberikan apa yang kami miliki ya Tuhan, sebagian dari apa yang kami miliki ya Tuhan, untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan yang Kau berikan ini berguna untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk persembahan bisa diberikan melalui via transfer ke rekening gereja atau melalui kotak persembahan yang ada di belakang. Sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat di Matius 13 ayat 43. Dan orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan bersinar seperti matahari di dalam dunia baru Allah Bapa mereka. Jadi kalau punya telinga, dengarkanlah. Seperti tadi apa yang disampaikan tadi waktu worship ya, disampaikan oleh Ko Pipit tadi, kalau kita ini apa yang kita alami di dunia itu hanya sementara gitu loh. Mungkin kita ngeliat kayak teman-teman kita, hidupnya misalnya tidak sesuai dengan firman, tapi kok hidup mereka enak-enak aja gitu loh. Nah mungkin kita tergoda atau kayak, loh kok bisa ya hidupnya mereka kayak gini ya, apa kita seperti itu aja. Nah perlu diingat kalau apa yang kita alami di dunia itu sementara gitu loh. Apa yang kita lakukan sekarang untuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sekarang, apa yang kita lakukan sesuai dengan firman, sesuai dengan kebenaran, itu nantinya akan kita invest untuk kekekalan gitu. Dan ya tadi saya mengucapkan teman-teman untuk terus hidup di dalam Tuhan. Oke. Pertama saya mau welcome buat semua teman-teman yang sudah hadir. Thank you, dan thank you semuanya, saya mau welcome. Dan juga saya mau welcome juga teman-teman yang sudah join secara online. Besar harapan kami untuk bertemu kalian di kemudian hari nanti. Jadi selanjutnya saya akan membacakan beberapa pengumuman. Di hari Selasa kita akan ada MOR akan diadakan secara online jam 7:30. Untuk teman-teman yang mau join, bisa kontak teman-teman kita yang udah join atau di Instagram atau kontak ke Ibu Lili juga bisa. Nah, saya mau memberikan penjelasan singkat tentang MOR ini apa. Seperti yang disampaikan oleh Bro Ken, kalau kita tuh harus memiliki penyembahan yang kuat gitu. Nah, penyembahan yang kuat ya gimana? Ya caranya dengan menghadiri beberapa pertemuan-pertemuan ibadah. Salah satunya di MOR ini. MOR ini kan anggapannya acara ini untuk berdoa gitu, perkumpulan untuk berdoa bersama. Nah, that's why kalau kita mau memiliki penyembahan yang kuat, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, saya encourage teman-teman untuk join di MOR ini. Setiap hari Selasa jam 7:30 secara online. Di hari Kamis kita akan ada KTB adalah komunitas tubuh bersama. KTB kita diadakan di 3 tempat. KTB ini KTB umum ya. KTB umum di hari Kamis di 3 tempat, KTB Barat 1 dan 3. KTB Barat 2 dan KTB Timur. Jamnya di jam 7:30 setiap hari Kamis. Untuk lokasinya nanti itu akan diupdate setiap minggunya. Tapi yang pasti di Barat ada 2 dan di Timur ada 1. Jadi buat teman-teman yang mau join bisa kontak ke Ibu Lili atau ke Instagram atau ke teman-teman yang sudah join atau teman-teman yang melayani. Dan di hari Sabtunya jam 6 kita akan ada KTP mahasiswa. KTP mahasiswa kita diadakan di hari Sabtu jam 6. Oke, jam 6 ya? Jam 7. Oh, setengah 7, 18.30. Oke. Ya KTP mahasiswa kita hari Sabtu ya, itu belum diupdate ya. Hari Sabtu ya yang benar ya. Hari Sabtu jam 18.30. Jadi buat teman-teman yang
buat teman-teman mahasiswa yang masih belajar, yang bisa mengajak teman-temannya di KTB mahasiswa ini. Oke, sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Bu Lili. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari Saudara Henry yang jadi kita mau bersaksi bukan saja dengan kehidupan kita sehari-hari, tetapi ada waktu di mana kita harus proklaim kita harus menyatakan supaya orang lain juga bisa mendengarkan bagaimana cerita Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya persilahkan Henry untuk bisa bersaksi. Ya, kalau ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau bersaksi, sampaikan kepada saya saya berikan waktu untuk Bapak Ibu. Ya, terima kasih waktunya. Ya, papa saya itu nggak ada 2016 ya, jadi sudah lama dan umurnya 64. Mungkin menurutku relatif muda harusnya. Bukan relatif muda, relatif nggak tua. Di keluarga saya itu papa saya itu dia itu adalah solo ya, maksudnya dia itu soul fighter, jadi apa-apa itu memang bergantung banget pada dia. Jadi yang pasti secara ekonomi ya, dan keputusan moral dan secara marwah itu memang ya nama baik itu sangat bergantung. Jadi karena ada papa saya itu semuanya itu beres, sangat soul fighter, sehingga kayak saya pun yang pria di situ satu-satunya ya, selain kakak saya, akan ada cece saya 2, mama. Ya itu saya nggak perlu ngapa-ngapain, itu sudah tertopang dengan begitu saja. Bahkan kasarnya tuh saya sedikit nyeleneh di dalam kehidupan saya nggak akan terrusak. Nah intinya terus papa saya meninggal kan ya. Nah saya yang pasti sedih di hari H itu, hari sedih, dan hari kedua sedih. Ya masih menangis hari kedua. Nah tapi saya merasa setelah itu kok rasanya saya ini sedihnya kok gak lama ya, kok sebentar ya sedih saya itu. Setelah saya mengalami proses sedih yang cuma 2 hari itu ya. Nah saya singkat cerita, saya mungkin berpikir ya belakangan, mungkin aku ini gak suka berduka. Pengen cepet-cepet dan selesai lah, fase duka itu kan enggak menyenangkan ya. Saya pengen cepet-cepet buyar aja, menuju ke fase yang sudah, aku berduka sudah, ada pembenaran di situ. Jadi aku nggak suka berduka, entah apa alasannya pokoknya, yang pasti sedih apa. Nah belakangan saya ini, nggak tahu kapan, waktu itu seminggu atau 2 minggu yang lalu, aku nih ngimpi itu biasa, saya kalau kerja bareng sama papa itu kan selalu berdua ya, kemana-mana berdua. Nah terus saya tuh mimpi, kita ini di suatu tempat mau nyeles satu investor gitu kayaknya. Nah pokoknya singkat cerita, saya merasa waktu itu orangnya nggak terlalu mau, terus bapak saya itu melakukan gestur kayak ya gak apa-apa lah, ngelendek atau merendah. Pokoknya intinya melakukan suatu tindakan yang bagi saya itu gini ya caranya yang bener ya. Nah di situ tuh saya iya ya, saya ini sudah lama nggak mendapatkan gestur inspiratif begini dari depan mata saya, yang mana itu inner circle saya. Saya nggak ada teman diskusi atau teman inspirasi gitu. Nah di situ saya tahu di mimpi itu tuh saya tuh lagi tidur, saya mimpi, kira. Nah terus saya tuh di situ sedih aku, dan aku menangis di mimpi itu. Menangis ya kayaknya terseduh-seduh ya, Aku agak lupa dengan mimpinya. Nah terus bangun, singkat bangun, ternyata nangis beneran ya. Saya di kasur tuh nangis beneran. Nah terus saya di situ iya ya, kenapa aku kok melewatkan memori ini, yang saya nggak, ojo iling-iling terus, nanti nggak enak. Nah salah satu selain nggak mau sedih, saya juga nggak mau menjadi anak yang sedih karena take it for granted. Jadi saya itu merasa kalau harus berkabung itu saya harus berduka. Aku kok dulu take it for granted ya, waktu papa ada begini begitu, saya take it for granted. Nah saya nggak mau di situ. Nah saya nggak mau berduka atas katakanlah kesalahan saya waktu papa masih ada. Nah itu yang saya ngerti aku ini gak seneng. Aku ini malu atau mungkin malu atau tidak suka, takut merasa bersalah juga bisa. Nah itu yang saya singkat ceritanya.
Nah ini saya baca sedikit aja ya, ini ayat yang mendasari kesaksian saya. 2 Korintus 7, ayat 10 sampai 11, 2 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. Saya bacain terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Sebab kesedihan seperti itu menghasilkan perubahan hati yang mendatangkan keselamatan, dan orang tidak akan menyesal atas hal itu. Sebaliknya, kesedihan yang hanya sejalan dengan kehendak manusia menghasilkan kematian. Coba kalian perhatikan apa hasilnya padamu oleh kesedihan yang sejalan dengan kehendak Allah. Hasilnya ialah kalian sungguh-sungguh berusaha untuk menjernihkan kekeruhan. Kalian menjadi benci terhadap dosa, kalian takut, kalian rindu, kalian menjadi bersemangat, kalian rela menghukum yang bersalah. Dalam seluruh persoalan ini kalian juga menunjukkan bahwa kalian tidak bersalah. Nah, saya juga refleksikan dengan rasa duka yang lain ya, duka terhadap dosa lanang, dosa cowok, kan aku tahu lah dosa cowok itu apa. Terus atau dosa-dosa terhadap sesama, menyakiti sesama, memori zaman dulu, atau penderitaan lain yang aku tuh merasa harus skip. Iki aku gak seneng fase tekanan ini, aku harus skip segera. Nah tapi saya mengerti, iya kalau fase itu dari Tuhan, itu harus saya makan, harus saya telan, dan itu perlu saya telan. Nah tentu ini perlu hikmat dan merenungkan firman Tuhan ya, jangan semua penderitaan ditelan begitu saja merasa itu dari Tuhan. Nah jadi itu yang saya rasakan bahwa ya aku ini nggak apa-apa berduka, sedih terhadap dosaku. Aku harus lupakan dosaku supaya aku tuh enak memuji Tuhan loh. Kalau bagi saya hari ini saya merasa iya, kalau aku menghadap Tuhan, aku tuh harus bawa dosa-dosaku, rasa nyeselku terhadap dosaku yang katakanlah aku masih ingat atau aku masih trauma, itu aku bawa. Nah ini ayat terakhir aja, singkat aja, yang juga sama di Mazmur 118 ayat 18. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Jadi saya terus merasa berdosa ya, dan saya ngerti sekarang cara berdoanya itu orang berdosa yang diselamatkan, yang gak akan pernah menjadi sempurna selain diselamatkan, yaitu Tuhan, aku tahu aku orang berdosa, ajaran aku, saploken aku, nek aku cek gini terus, daripada diserahkan kepada maut. Jadi ya itulah yang saya rasakan, rasa duka terhadap apapun ya, rasa bersalah, dosa apapun. Dan saya ketika dihajar dengan rasa duka itu, rasa yang saya mau skip itu, ya saya tahu daripada kamu tak serahkan ke seluruh rasa keinginan hati dagingmu, ya sudah, itu berarti aku gak ngereken kamu. Nah ini saya merasa ya sudah, saya kalau ada merasa rasa penderitaan, tekanan, ya saya harus telan sambil merenungkan firman supaya saya itu nggak salting juga terhadap tiap rasa penderitaan dianggap dari Tuhan. Ya itu aja sih, makasih teman-teman waktunya. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya yang memberkati dan menguatkan kita bahwa Tuhan mengizinkan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita karena Dia mempunyai maksud, dan kita perlu belajar mengambil hikmatnya apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tidak selamanya Tuhan memberi hujan ya di dalam hidup kita atau suatu kesedihan, tetapi juga ada waktu di mana Tuhan memberikan sukacita, pertolongan di dalam hidup kita. Kalau kita terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam suka dan duka, Yesus selalu menjadi pusat dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi kita ya. Jadi akhir cerita kehidupan kita itu ketika kita berjumpa dengan Yesus muka dengan muka sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di surga nanti. Jadi ini masih belum akhir kehidupan kita. Mari kita bersama-sama di dalam perlombaan iman, kita mengarahkan mata kita tertuju kepada Yesus yang adalah Juru Selamat kita. Puji Tuhan, mari kita sekalian bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya minta tolong Rahel bisa berdoa untuk menutup ibadah kita, berdoa untuk kesehatan dari setiap jemaat ya, ada di antara jemaat anak-anak yang sedang sakit, ya Tuhan tolong menjamah dan menyembuhkan mereka, biarlah mereka juga mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Berdoa untuk pekerjaan daripada setiap jemaat Tuhan dan juga studi agar Tuhan memberkati dan menolong. Ya, silakan Rahel berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan, untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, kami mau Tuhan menjadi lebih bergantung lagi Tuhan kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk
teman-teman kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan. Kau berkati Tuhan, banyak terobosan-terobosan baru Tuhan, peluang-peluang yang baru Tuhan, Kau bukakan jalan-jalan yang baru Tuhan. Kau berkati Tuhan, setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan, itu menjadi berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, mungkin ada beberapa teman kami yang lagi gak enak badan Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Kau jagai Tuhan setiap kami Tuhan, serta keluarga kami Tuhan, Kau lingkupi Tuhan dengan darah kudus-Mu Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, sebentar Tuhan kami mau selesai ibadah Tuhan, Kau berkati Tuhan kami Tuhan dalam perjalanan kami sampai di rumah Tuhan. Kau berkati Tuhan kehidupan kami Tuhan. Kau berkati setiap hati kami Tuhan, supaya waktu kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami mempunyai sikap hati yang baru Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memakai engkau menjadi pemberita-pemberita kabar baik dimanapun engkau berada, dan menolong engkau menjadi penyembah-penyembah yang hidup, di mana engkau dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupanmu, di dalam melayani keluargamu, pekerjaan, dimanapun di studimu. Tuhan akan memakai engkau menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, Tuhan akan menyertai engkau. Terimalah seluruh berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadikan aku indah. Turut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.